Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar gagal ke Pildun, Cavendish tegaskan akan terus berjuang. Baik timnas Indonesia, Cavendish mengaku sulit menerima kegagalan. Tim Garuda mengamankan tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Meski begitu, Dix menegaskan bakal terus berjuang mewujudkan mimpi timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Dua kekalahan beruntun tersebut membuat impian timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026 harus terkubur. JISS dan kawan-kawan kini berada di dasar grup B putaran keempat dengan 0 poin. Bagi Dix, kegagalan meraih tiket ke Piala Dunia edisi tahun depan bakal menjadi bahan bakar untuk menorehkan prestasi pada masa mendatang. Pemain Borussia Dortmund Mönchengladbach itu pun menyebut akan berjuang mewujudkan impian tampil di Piala Dunia pada edisi berikutnya. Arya Sinulinga minta maaf usai timnas gagal ke Pildun. Pada 2 Februari 2025, Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif PSSI mengklaim bahwa tim kepelatihan timnas Indonesia pimpinan Patrick Kluivert adalah yang terbaik sepanjang sejarah. Ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Semoga prestasi dari semua sisi juga menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Arya lewat Instagramnya. 8 bulan berselang, Arya meminta maaf. Apa sebabnya? Nah, timnas Indonesia tersingkir dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia sekaligus gagal lolos ke putaran final buntut 2 kekalahan di grup B. Semua yang terlibat dalam perjalanan timnas Indonesia telah berjuang sampai sejauh ini. Timnas pun sudah bermain semaksimal, tulis Arya pada Minggu 12 Oktober. Manusia yang berencana tetap Tuhan yang menentukan, kami mohon maaf, jelas Arya Sinulinga menambahkan. Pak Sumarji minta Patrick Kluivert dievaluasi. Manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa Patrick Kluivert harus segera dievaluasi usai gagal membuat tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak hanya Patrick Kluivert, asisten pelatih yang semuanya berasal dari Belanda juga harus terkena imbasnya. Ia datang untuk menggantikan Sintayong yang tiba-tiba dipecat oleh PSSI. Kehadiran Patrick Kluivert diharapkan mampu membawa angin segar ke timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Tentu saja Sumarji kecewa dengan kepemimpinan Patrick Kluivert. Tim pelatih yang harus dievaluasi. Para pemain hanya menjalankan instruksi pelatih sesuai permintaan pelatih, kata Sumarji dilansir dari Kompas TV. Jesus Casas rumor jadi pelatih baru timnas Indonesia. Jesus Casas Garcia merupakan pelatih berkebangsaan Spanyol yang memiliki pengalaman di sepak bola Asia. Pelatih berusia 51 tahun itu memulai karir kepelatihannya dengan memegang tim muda Cadiz sejak 2003 sampai 2009. Setelah keluar dari Spanyol, Casas dipinang oleh Federasi Sepak Bola Irak untuk mengemban jabatan pelatih kepala. Jesus Casas memegang posisi pelatih kepala timnas Irak selama 3 tahun hingga 2025 sebelum digantikan oleh Graham Arnold. Bahwa perubahan di Irak meski tak memiliki pengalaman menjadi pelatih kepala di level tim nasional, Jesus Casas memberikan kontribusi besar bagi timnas Irak. Selain itu, Jesus Casas juga nyaris membawa Irak lolos ke Piala Dunia 2026 usai tampil mengesankan di putaran ketiga. Namun kekalahan 2-1 melawan Palestina di pertandingan krusial membuat peluang Irak ke Piala Dunia disalib oleh Jordania. Federasi Sepak Bola Irak akhirnya memutuskan untuk memecat Jesus Casas dan menggantikannya dengan ex-pelatih Australia Graham Arnold. Rizky Ridho blunder tapi tak dihujat seperti pemain Persib. Gol Irak berawal dari kesalahan Rizky Ridho yang terlalu lama menguasai bola di daerah pertahanan sendiri. Umpan panjang Mukas Doski ke sisi kiri terlalu jauh untuk Ali Jasim hingga lebih dekat ke Ridho. Jasim tetap berusaha mengejar bola. Ridho punya opsi aman dengan memberikan back pass ke Martin Paes atau membuang bola jauh ke depan. Pemain Persija itu tapi justru berlama-lama dengan bola dengan mendorong bola ke sisi lapangan. Gerakan Ridho terbaca Jasim dengan memasang badan. Bola akhirnya berhasil direbut. Akhirnya pun menjadi gol kemenangan untuk timnas Irak.
Meski begitu, blunder Rizky Ridho tidak membuatnya dihujat netizen. Berbeda dengan kondisi Mark Klok dan Beckham Putra yang mendapatkan banyak cacian. Mungkin publik menilai bahwa performa Rizky Ridho sejauh ini sudah banyak berjasa buat timnas Indonesia hingga lolos ke ronde keempat. Janji pemain Persib bangkit usai timnas gagal ke Pildun. Publik sepak bola di Indonesia sedang dirundung kesedihan yang begitu mendalam. Timnas Indonesia gagal menuju ke Piala Dunia 2026 setelah langkahnya terhenti di ronde keempat kualifikasi zona Asia. Meski gagal, penampilan timnas Indonesia sudah memberikan mimpi yang begitu besar untuk kemajuan sepak bola di Nusantara. Kondisi itulah yang turut disadari tiga pemain Persib Bandung Beckham Putra, Eliano Randers dan Mark Klok yang berkesempatan berseragam skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi. Ketiganya turut menuliskan pesan menyentuh di laman Instagramnya masing-masing. Beckham, Eliano maupun Klok sepakat untuk bangkit lebih kuat dan memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia meski di edisi kali ini gagal maju ke Piala Dunia. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok turut menulis pesan yang begitu panjang di laman Instagram pribadinya. Penampilan bersama timnas Indonesia pun menjadi bukti bagi pemain naturalisasi itu setelah sekian lama absen membela skuad Garuda. Rizky Ridho dan Jordi Amat terancam absen versus Persebaya. Dua pilar lini belakang timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Jordi Amat, tengah menjadi sorotan setelah kegagalan Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Kini keduanya juga diragukan tampil bersama Persija dalam laga penting kontra Perseba Surabaya pada pekan ke-8 di Stadion Gelora Bung Tomo. Presiden Persija Muhammad Prapanca memberikan penjelasan terkait kondisi dua pemain belakang andalannya itu. Menurutnya, tim pelatih akan terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebugaran Ridho dan Amat sebelum memutuskan apakah keduanya siap turun menghadapi Persebaya. Nanti kayak Jordi maupun Ridho pulang, kita lihat dulu posisinya seperti apa. Apakah mereka bisa langsung main melawan Persebaya atau butuh waktu istirahat terlebih dahulu, ujar Prapanca dalam program One on One TV One. Bentinho kembali bisa bela Arema versus PSM. Kembalinya motor lini tengah Singoedan dinilai sebagai titik balik krusial untuk mengembalikan performa tim ke jalur kemenangan. General Manager Arema FC Yusniel Fitriandi menyebutkan bahwa Bentinho awalnya dijatuhi larangan satu pertandingan karena kartu merah yang ia terima saat melawan Persija pada 30 Agustus yang lalu. Namun dalam putusan Komdis Disiplin PSSI, sanksi itu kemudian diperpanjang menjadi total 3 laga. Selama absen Bentinho, Arema FC mengalami performa yang rapuh. Sepanjang September, Singoedan gagal memenangkan satu pun laga. Di antaranya menerima kekalahan 2 kali dan satu hasil imbang menjadi catatan pahit. Ketidakhadirannya Bentinho membuat lini tengah kerap kehilangan keseimbangan strategi. Dejan Antonik jadi pelatih baru Semen Padang. Semen Padang telah menunjuk Dejan Antonik sebagai pelatih kepala baru di BRI Super League. Bukan mantan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares yang sempat santer dirumorkan. Dejan Antonik resmi ditunjuk jadi pelatih baru Semen Padang pada Jumat 10 Oktober. Pelatih asal Serbia itu menggantikan Eduardo Almeida yang dipecat. CEO Semen Padang, Win Bernardino, mengatakan manajemen memilih Dejan berdasarkan hasil keputusan rapat dengan mempertimbangkan banyak hal, salah satunya rekam jejak sang pelatih. Manajemen berharap pengalaman panjang Dejan di berbagai klub Asia dapat menjadi modal berharga bagi Kebosira untuk memperbaiki performa tim di sisa musim ini. Dengan penunjukan ini, Dejan Antonik dijadwalkan langsung memimpin sesi latihan dalam beberapa hari ke depan sebagai persiapan menghadapi Bayangkara Presisi pada 20 Oktober mendatang. PSS Sleman raih 5 kemenangan beruntun di Championship. PSS Sleman menunjukkan dominasinya di awal musim Pegadaian Championship setelah melibas Kendal Tornado FC dengan skor 3-1 di Stadion Maguwarjo Sleman. Ketika gol PSS dilesakan oleh Frederick Injay pada menit ke-15, Gustavo Tokatic pada menit ke-52, dan Dominikus Dion pada menit ke-84. Sedangkan Kendal Tornado cuma mampu membalas via Dimas Soekarno di menit ke-77. Kemenangan tersebut memperpanjang tren positif PSS Sleman menjadi 5 kemenangan beruntun. Tambahan 3 poin membuat tim berjuluk Super Elang Jawa itu terus menempel Barito Putra di puncak klasemen Championship.
Kemenangan atas Kendal Tornado FC menjadi bukti keganasan lini serang PSS yang tampil tajam sejak awal musim. Tim asuhan Ansyari Lubis itu sudah menceploskan 10 gol dan baru kemasukan 3 kali.